Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda i ada di sebelah saya sekarang. Ini adalah mobil full elektrik pertama Honda dan salah satu yang paling menarik dari segi desain eksterior, desain interior maupun teknologi yang digunakannya. Dan mobil ini sekarang sudah hadir di Indonesia, tapi sayangnya tidak akan dijual ke masyarakat umum dan itu bukan karena Honda Indonesianya tidak mau. Dan di video kali ini saya akan bahas tuntas mengenai Honda i ini, termasuk alasannya kenapa mobil ini tidak bisa dijual di Indonesia. Dan kalau dijual kira-kira berapa harga jual dari mobil ini. Dan saya juga berkesempatan untuk meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang sehingga saya bisa mengetes dalam jarak yang cukup jauh untuk memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihan, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, dan bagaimana konsumsi energinya, dan bagaimana impresi total mengendarai mobil ini di Indonesia. Inilah review lengkap dari Honda i. Jujur saya sangat suka dengan nama dari mobil ini, namanya sangat simple, hanya satu huruf, hurufnya pun huruf kecil, Honda i. I itu elektrik dan itu langsung straight to the point namanya, jadi nama yang sangat singkat dan sangat pas untuk mobil ini. Tapi yang saya jauh lebih suka adalah desain dari mobil ini. Ini adalah salah satu mobil terkeren, tercute, terimut yang pernah saya lihat dan mobil ini unik, tapi ada desain keretro-retroannya dan itu bukan kebetulan. Karena memang Honda i ini itu berbasis atau terilhami oleh Honda Urban EV Concept yang dikeluarkan di tahun 2017 oleh Honda. Dan Honda Urban EV Concept itu terinspirasi oleh desain Honda Civic generasi pertama atau kita sering menyebutnya sebagai Civic Copper. Jadi dari bagian depannya terutama di pilar C-nya ini terlihat sekali mengikuti bahasa desain dari Civic generasi pertama, tapi dengan desain-desain yang modern. Lihat ini, tidak ada grill, semuanya seakan menyatu. Bahkan kalau kita lihat dari depan seperti ini dan dari belakang seperti ini, itu sepertinya mobilnya bisa depan belakang gitu. Ini bisa dibilang depannya, bagian belakangnya juga bisa dibilang depannya. Unik sekali mobil ini, tapi memang sangat keren. Saya pertama kali lihat mobil ini di Frankfurt Motor Show tahun 2019. Walaupun sebenarnya mobil ini pertama kali dimunculkan ke publik itu di 2019 bulan Maret di Geneva Motor Show. Dan diluncurkan secara resmi itu tahun 2020 di mana orang bisa membeli mobil ini, tapi tidak di semua negara. Di Amerika Serikat tidak ada, kemudian di Asia Tenggara tidak ada, hanya di Jepang dan Eropa, beberapa negara Eropa mobil ini dijual. Saya sangat suka ya dengan fakta bahwa Honda tidak berusaha membuat kendaraan elektrik pertama mereka itu terlihat seperti mobil biasa, tapi langsung benar-benar terlihat seperti mobil yang berbeda, tidak ada samanya dengan produk Honda yang lain. Grill langsung ini tidak ada dan dibuat menyatu semuanya. Kemudian di sini ada charging port dan charging portnya ini dibuka dengan menekan tombol di sini atau lewat remote juga bisa. Dia bisa AC dan bisa DC. Nanti kita akan bahas tentang penggerak listriknya nanti, tapi kita akan bicara desainnya dulu. Desainnya rapi sekali sampai ke samping dan Anda bisa lihat di sini tidak ada spion normal, tapi hanya ada kamera. Jadi ini menggunakan kamera di kiri dan di kanan, kemudian image-nya ditampilkan lewat dua layar di kanan dan di kiri mobil. Dan ternyata alasan kenapa mobil ini tidak bisa dijual di Indonesia adalah karena spion yang canggih dan futuristis ini. Peraturan kelaikan jalan di Indonesia tidak memungkinkan spion dengan kamera ini laik jalan karena disebutkan di peraturannya harus kaca spion. Ya memang itu peraturan yang sudah usang dan ternyata peraturannya belum direvisi sampai sekarang. Sehingga kemajuan teknologi seperti ini justru tidak bisa diakomodir oleh kepentingan peraturan dari Indonesia. Dan kalau kita nekat memasukkan mobil ini ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Honda Prospect Motor, bisa.
tapi kita tidak akan pernah mendapatkan STNK. Makanya Honda hanya memakai mobil ini sebagai mobil tes unit untuk melakukan riset, kemudian dipinjamkan ke wartawan untuk mencoba, tapi mereka tidak bisa menjual. Mereka mau sekali menjual, bahkan mereka berpikir kalau di CKD pun mereka juga sudah mulai berpikir-pikir berapa unit yang harus dibuat untuk BEP dari CKD itu. Tapi ya karena peraturannya, jadi tidak mungkin Honda harus mengubur dalam-dalam niat itu untuk menjual mobil ini di Indonesia, dan termasuk penggemar dari Honda i seperti saya dan mungkin banyak dari Anda lainnya tidak bisa berharap mobil ini dijual di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kalau dijual di Indonesia, berapa harga dari mobil ini? Well, kita harus pikirkan dua skema. Satu skema CBU atau skema CKD. Kalau CBU, mobil ini bisa kita bandingkan harganya dengan mini elektrik. Karena kalau di Eropa, mobil ini harganya sedikit di atas mini elektrik. Nah, mini elektrik itu di sini dijual sekitar 1,1 miliar rupiah. Jadi Anda bisa expect mobil ini kalau masuk secara CBU, itu bisa dijual di kisaran 1,2 sampai 1,3 miliar rupiah. Sangat-sangat mahal. Berapa harga mobil ini kalau di CKD? Well, itu tergantung dari volumenya, tapi yang jelas kalau di CKD dia akan menikmati keringanan pajak, kemudian dia juga akan lebih murah ongkos produksinya dan pengirimannya. Jika mobil ini bisa terjual 1000 unit saja sebulan, atau diprediksi bisa terjual 1000 unit per bulan, maka Honda saya rasa akan berani untuk men-CKD mobil ini, asal dia bisa dijual ya. Ini sekarang masih belum bisa dijual. Tapi andaikan mereka membuat CKD, Anda bisa aiming harga dari mobil ini mungkin di antara 450 sampai 600 juta rupiah, yang mana itu akan sangat menarik karena dia akan berada di atasnya Wuling REV, tapi di bawahnya Hyundai Ioniq 5, dan mobil ini juga tidak kalah menariknya dari segi tampilan. Kita balik lagi, Honda Urban EV Concept adalah 3 pintu. Dan mobil ini juga sekilas seperti 3 pintu, 1, 2, dan 1 di bagasi. Tapi ternyata ini juga pintu, dan Honda membuat bukaannya di sini, di pilar. Jadi dia terlihat seperti 2 pintu, padahal dia 3 pintu. Tapi yang menarik, begitu kita buka pintu depan, ini pintunya frameless. Bayangkan sebuah hatchback kecil yang ini panjangnya hanya 4 meter ya, sekitar 4 meter. Jadi ini mobil yang mungil, mungkin sedikit di atas Brio, tapi menggunakan pintu frameless. Kemudian kalau kita ke bagian belakang, aduh, belakangnya tidak kalah simpelnya dibanding bagian depan. Lihat ini, lampu belakangnya mirip lampu besar. Jadi yang saya bilang tadi, bisa kelihatan ini seperti depannya mobil juga, tapi ini bagian belakangnya rapi, senada dengan depannya, terlihat futuristis dan terlihat sangat-sangat simple. Bagasi, well, sangat kecil, sangat kecil. Ini hanya 1 koper medium, dah nggak bisa lagi, atau 1 backpack. Kepraktisannya sangat-sangat rendah mobil ini. Dan di bawah juga tidak ada tempat lagi, kita dapat charger. Nah, ini charger untuk darurat ya. Ini emergency charger, portable charger. Dan di sini, oh ini hanya covernya saja. Tapi ya, kalau Anda pengen barang lebih banyak, Anda bisa lipat bangku belakang ini, tapi pelipatannya tidak split 60-40 ya, jadi dia langsung 100% dilipat bareng. So, sebagai sebuah hatchback, kepraktisannya tidak begitu baik, karena di bawah dari bagasi ini, kenapa bagasinya kecil? Itu ada motor listrik, dan tentunya sebagian dari baterai, karena walaupun mobil ini hatchback dan mobil ini Honda, ternyata mobil ini adalah penggerak belakang. Jadi digerakkan oleh motor listrik yang ada di belakang. Nah, sekarang kita lihat apa yang menggerakkan mobil ini. Wah, hebat loh. Dia sudah pakai pegas seperti ini. Dan kap mesinnya bolong. Karena ini untuk charging portnya di sini yang tadi seperti saya bilang. Nah, charging port ini dia akan memasukkan listrik dari rumah atau dari SPKLU ke baterai yang ada di bawah mobil. Baterainya sendiri kapasitasnya 35,5 kWh. Sedikit lebih besar dibandingkan Wuling REV yang 26 kWh, dan rasanya cukup untuk mobil sekecil ini. Dan di bawah dari charging port ini ada kontrol unit. Jadi sibuk sekali ini kap mesin, di bawah kap mesin ini terlihat sangat rumit dan banyak sekali peralatan.
tapi sebenarnya motor dan penggeraknya itu di belakang. Nah, motor listriknya sendiri itu ada dua versi, ada yang 136 HP, ada yang 152 HP. Nah, ini yang unit di belakang saya ini 152 HP dengan torsi 315 Nm. Itu torsi yang sangat besar, di atas 300 Nm untuk mobil sekecil ini, yang diklaim Honda bisa melajukan 0 sampai 100 km per jam dalam 8,3 detik. Tapi apakah klaim itu benar, nanti kita akan coba sendiri di Indonesia dengan alat kami sendiri. Dan range yang diklaim oleh Honda sayangnya tidak terlalu jauh, hanya 220 km. Itu adalah range yang ya rendah ya. Sebagai perbandingan, Hyundai Ioniq 5 itu range-nya bisa sampai dekat ke 500 km. Wuling REV yang baterainya lebih kecil dari ini tapi memang bodinya lebih kecil, itu yang long range-nya bisa 300 km. Jadi mobil ini range-nya itu sangat mirip dengan Mini elektrik, yang membuat sebenarnya mobil ini di pasar bersaing langsung dengan Mini elektrik. Ada dua jenis velg yang digunakan di Honda i ini, ada 16 inci dan ada 17 inci yang lebih sporty. Yang 17 inci seperti ini bentuknya, keren sekali. Tapi memang yang 17 inci itu akan memberikan range yang lebih rendah. Sedangkan untuk range yang terbaik dari mobil ini ada di velg 16 inci. Dan dia menggunakan memang ban yang rolling resistance-nya rendah dengan ukuran 185/60 R16. Ada beberapa hal yang membuat mobil ini terlihat sangat minimalis. Spionnya, kemudian bagian belakangnya, bagian depannya yang dibikin sangat simpel. Tapi ada satu detail yang biasanya kita temui di mobil lain, tapi tidak ada di mobil ini, adalah antenanya. Tidak ada antena sama sekali di atas, tapi mobil ini memiliki radio dan kita tetap bisa mendengar radio dengan baik. Karena antenanya itu ditempatkan terintegrasi ke pilar C ini, jadi di bagian dalamnya, dan tetap memberikan penerimaan sinyal radio yang baik, tapi membuat mobil ini jadi semakin clean desainnya. Nah, sekarang dari luar ini sudah sangat mengagumkan, sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, kita ke bagian belakang dulu. Anda bisa lihat ini bangku belakangnya ini cocok untuk ditempatkan di mobil konsep, tapi mestinya sih kurang nyaman kalau diduduki orang, karena Anda lihat ini rata sekali, nggak ada tonjolan apapun, menjadi terlihat minimalis, tapi saya yakin ini nggak akan terlalu ergonomis, tapi mendingan kita langsung coba aja. Iya, agak kaku bagian bawahnya, dan karena baterainya di bagian bawah ya, jadi lantainya itu tinggi. Dan paha Anda benar-benar tidak tersangga dengan baik, sangat sedikit juga, hampir tidak ada ruang di bawah jok depan. Kalau jok depan itu direndahkan seperti ini. Dan ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan tersisa sangat sedikit di sini. Dan headroom juga masih ada, walaupun tidak banyak. Jadi ini bagian belakangnya sangat sempit, tidak ada armrest juga. Satu-satunya hiburan buat penumpang belakang, ya ada 2 USB slot untuk mengecas gadget Anda, tapi kalau dalam hal duduk ini mungkin tidak lebih luas dari Honda Brio. Honda Brio masih lebih mending belakangnya. Tapi ya mungkin itu salah satu konsekuensi ya dari desain yang menarik di luar serta elektrik sehingga baterainya di bawah. Tapi dari belakang sini Anda bisa melihat betapa kerennya interior di bagian depan, dan itu membuat saya nggak ingin berlama-lama di bagian belakang. Ya minimal ada cup holder di pintu, nah tapi lainnya biasa sekali di belakang. Sekarang kita langsung ke depan aja. Sebelum saya masuk depan, saya akan beritahukan beberapa cara untuk membuka pintu mobil ini. Oke, cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan remote. Nah, Anda bisa lihat di sini tuas pintunya dia menyatu dengan garis bodi, jadi tidak ada tonjolan sama sekali, khas mobil-mobil yang memang sifatnya futuristis ya. Nah, kita bisa membuka kunci seperti ini biasa, kemudian dia akan terbuka keluar dan kita tinggal tutup, kemudian ketika kita ngunci, nah dia akan tenggelam lagi. Tapi ada cara lain. Cara lain adalah kita tinggal kantungi saja di sini dan Anda tinggal mendekat, tapi dia tidak pop up sendiri ya, tapi Anda tinggal tekan di sini dan dia otomatis membuka ketika dia mendeteksi Anda membawa kunci. Dan untuk mengunci mobil Anda tinggal tekan seperti ini, dia akan mengunci.
Kemudian cara berikutnya adalah Anda lihat ada logo NFC di sini. Karena kalau misalnya Anda memiliki mobil ini, maka nanti akan diintegrasikan mobil ini dengan gadget Anda. Dan gadget Anda itu sudah bisa menjadi kunci bagi mobil ini. Jadi ketika di dekat mobil ini mendeteksi ada handphone Anda, dia akan terbuka dan Anda bisa langsung masuk dan Anda tinggal langsung start. Nah, kita sekarang sudah berada di dalamnya dan dia otomatis langsung aktif tanpa saya memencet tombol on off sama sekali. Jadi benar-benar nih semua otomatis, tapi mobil ini belum ready to go. Dan untuk mobil ini supaya bisa berjalan, yang perlu Anda lakukan hanya menginjak rem. Dah, langsung mobil ini ready to drive. Jadi sangat-sangat simple. Mobil ini benar-benar tidak perlu memencet tombol on off. Walaupun uniknya tombol power on off ini juga tetap disediakan. Jadi kalau Anda pengen seperti old style, Anda tetap bisa on off seperti biasa. Tapi kalau Anda ingin yang modern style, Anda bisa masuk, biarkan sistemnya menyala dan tinggal injak rem, semua bisa jalan. Dan ini, wow, ini adalah interior atau layar mobil yang salah satu yang terkeren yang pernah saya lihat. Oke, di Mercedes-Benz EQS tipe yang teratas kita punya hyperscreen yang sangat besar. Tapi ini di sebuah Honda i, dan ini total ada 6 buah layar. 2 layar ini untuk spion di kanan dan di kiri, kemudian ada layar instrumen, kemudian ada 2 buah layar 12,3 inci, yang satu buat di tengah dan yang satu buat di penumpang. Dan ini bisa ditukar-tukar, gambarnya itu bisa ditukar-tukar dengan mudah, kita bisa tukar ke kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan kita bisa pilih apapun hal yang kita mau tampilkan di layar ini. Semuanya ada menunya. Jadi ada 5 layar. Plus satu lagi adalah spionnya. Karena spion tengah ini walaupun bisa berfungsi seperti kaca normal, tapi ketika Anda masukkan ke mode ini, dia berubah menjadi mode kamera. Benar-benar futuristis, tapi ada nilai tradisionalnya. Kalau Anda lihat ini bentuk dashboardnya, ini seperti bentuk dashboard mobil zaman dulu, dan ada aksen kayu di sini. Dan tombol-tombol fisik juga masih banyak. Jadi mobil ini futuristis, tapi tetap mudah digunakan, keren juga dilihatnya, serta transmisinya ini unik. Transmisinya itu tombol, tapi tidak semuanya tombol tekan ke bawah. Khusus untuk mundur, ini ditekan ke belakang. Dan itu sangat-sangat intuitif ketika kita maju, ketika kita mau mundur, kita tidak perlu melihat, kita bisa tahu yang mana yang mundur, yang ini. Jadi ini sangat intuitif. Dan ada yang menarik lagi. Jadi pada saat kita masuk maju, spion ini akan menampilkan citra dari kamera yang normal lah. Sedikit lebih zoom dibandingkan spion biasa. Nanti saya akan jelaskan pada saat saya nyetir. Tapi ketika kita masuk mundur, dia akan masuk ke mode yang lebih lebar. Memungkinkan Anda untuk melihat kanan dan kiri mobil, belum lagi dibantu oleh kamera mundur dan kamera 360. Nah, begitu kita masukin maju, dia langsung berubah modenya jadi zoom lagi. Ada drive mode di sini. Drive mode-nya hanya 2, hanya normal dan sport. Kemudian ada rem parkir elektrik dengan brake hold, AC single zone, simple, digital. Kemudian ada 2 buah USB slot, dan yang menarik adalah ada HDMI. Dan HDMI ini bisa dipakai untuk main game. Jadi Anda punya PS atau game konsol lainnya, Anda bisa hubungan ke situ dan Anda bisa main di layar sini, di layar mobilnya. Nah, tapi Anda mungkin nanya, lah tapi kan kalau PlayStation itu kan dia butuh ini kan, dia butuh listrik 220 volt, dari mana? Tenang. Ada di sini listrik AC 230 volt yang bisa mensuplai listrik sampai 1500 watt. Tapi ya karena mobil ini bukan spek Indonesia, jadi dia bentuknya yang 3 seperti ini. Ini kayaknya spek UK ya, ini mobil. Dan selain listrik AC 230 volt, juga masih ada power outlet 12 volt. Dan untuk mengaktifkan listrik yang 230 volt ini gampang sekali, tinggal pencet AC 230 volt yang di sebelah kanan ini. Sekarang kita bicara posisi duduk. Ini posisi duduknya ergonomis. Dan walaupun masih manual ya pengaturan bangunnya, tapi dia bisa diatur rendah, bisa diatur tinggi. Kemudian, oh ini belum masuk park, jadi ada peringatan. Oke. Kemudian setirnya ini bisa diatur secara
tilt dan teleskopik, membuat posisi berkendara menjadi lebih ideal untuk berbagai macam postur tubuh. Setirnya juga besarnya ini pas, enak sekali digenggam, dan dia hanya 2 spoke ya, hanya 2 spoke. Serta lingkaran di tengah yang di dalamnya itu ada airbag. Ini juga merefleksikan seperti setir Civic generasi pertama ya. Walaupun generasi pertama Civic itu 3 palang, tapi ini mirip sekali dengan Civic zaman dulu. Nah, sekarang saya penasaran sama klaksonnya. Klaksonnya kayak gimana ya? Wow, seperti mobil Eropa. Karena kelihatannya ini mungkin spek Eropa ya, mobil ini spek UK, karena sennya bukan di kanan tapi sennya di kiri di sini. Lampunya sudah auto, kemudian ininya juga sudah auto, ada rain sensor untuk wiper. Dan berbicara wipernya dari dalam sini benar-benar tidak terlihat sama sekali. Bikin mobil ini juga seolah-olah tidak memiliki wiper. Kemudian di sini ada, sebenarnya ini nggak bisa dibilang sunroof ya. Oke lah, ini sunroof yang bisa ditutup, dibuka, tapi dia tidak bisa di tilt atau dia tidak bisa di slide. Jadi ini fix ini, bukan sunroof yang bisa digerakkan atau dibuka kacanya. Kemudian di sini ada cup holder yang fleksibel ya, jadi kita bisa mengatur partisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada laci dengan size yang normal, dan di sini ada cup holder lagi, ditarik pakai kulit yang warnanya coklat. Dan berbicara warna coklat, mobil ini juga memiliki seat belt yang warnanya coklat. Tidak ada material kulit dari binatang di sini, semuanya material yang eco-friendly seperti ini, dan dekat dekat dengan alam lah. Nah, kalau layarnya ini, kita balik lagi ke layar. Kalau kita bosen dengan tampilan informasi yang banyak, kita juga bisa ganti backgroundnya dengan latar belakang yang bisa kita pilih, seperti hutan di Jepang atau skenario alam yang lainnya, itu bisa ditampilkan di layarnya ini. Wow, oke. Udah nggak sabar rasanya saya pengen tahu bagaimana rasanya mobil full elektrik pertama dari Honda. Sekarang kita langsung jalan aja. Let's go. Saat pertama kali dijalankan, Honda i langsung memberikan kesan menyenangkan. Ya, mobil ini halus seperti khasnya EV lah, electric vehicle. Tidak ada suara, motornya tidak ada getaran, dan torsinya lumayan instan ya. Walaupun programming untuk penyaluran tenaganya itu tidak dibikin terlalu instan gitu. Jadi ada gradual, jadi tetap terasa halus. Nah, kemudian bantingannya sendiri ini empuk. Memang nggak empuk-empuk amat. Jadi bantingannya itu sebenarnya di level medium, tapi lebih ke arah empuk. Tapi hebatnya, walaupun bantingannya empuk, dan mobil ini sebenarnya nggak enteng-enteng amat juga ya, karena dia mengusung baterai yang berat, tapi pengendaliannya sangat cekatan. Ada limbung pada saat kita menikung tajam, tapi dia presisi dan daya cengkeramnya bagus, dan terasa handlingnya itu sangat membuat kita percaya diri. Itu karena mobil ini memiliki suspensi independen di keempat roda. Jadi cukup proper lah suspensinya. Bukan yang dengan menggunakan torsion beam, tapi dia benar-benar menggunakan suspensi independen. Kemudian visibilitasnya lega, dan posisi spionnya ini enak. Karena posisi spionnya itu ketinggiannya mirip seperti kalau misalnya kita ada spion. Jadi nggak terlalu canggung ngelihatnya. Yang agak canggung pada saat ngelihat spion tuh hanya ini aja. Image yang di spion itu lebih zoom dibandingkan kalau kita pakai kaca spion yang memang biasanya kaca spion mobil itu cembung. Jadi seolah-olah mobil itu lebih dekat, padahal sebenarnya masih agak jauh. Untuk mengatasi hal itu, Honda punya guidance line yang itu tinggal diaktifkan dengan tuas ini di sebelah kiri. Kita pencet, nah dia akan ada garis merah, kuning, 2. Kalau selama mobil itu masih di belakang garis merah, itu kita bisa berpindah jalur dan motong dengan aman. Jadi disediakan guidance yang seperti ini cukup membantu. Kemudian bannya ini kan rolling resistance-nya rendah ya. Jadi efeknya juga kebisingannya relatif rendah, dan dibandingkan Honda yang lain, ini kebisingan bannya termasuk yang
paling rendah, serta yang tidak bisa dilupakan dari sebuah electric vehicle adalah akselerasinya yang cekatan. Honda mengklaim mobil listrik mungil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 8,3 detik. Apakah klaim itu benar? Nah, lebih baik sekarang langsung kita coba aja untuk kita lihat apakah klaim itu benar. Oke, masukin ke sport mode, traction control off semua. Let's go. Wow, kuat tarikannya. 315 Nm. Iya, udah 100. Oh my god. Ternyata Honda berbohong. Mobil ini bukan 8,3 detik 0 sampai 100 km per jamnya, tapi 7,3 detik. Kencang sekali. Artinya mobil ini dia ya mirip lah dengan hatchback kencang ya. 7 detikan itu juga mirip dengan yang dicatat oleh Hyundai Ioniq 5, jauh lebih kencang dibandingkan Wuling REV. Wuling REV itu dekat ke 20 detik 0-100-nya, dan memang torsinya besar ya, 315 Nm, serta dia penyaluran tenaganya itu memang begitu di atas 60-70 km per jam mulai terasa nggak sekuat di awal, tapi yang di awalnya itu kuat sekali. Serta mobil ini top speednya cuma 145 km per jam karena dibatasin. Tapi 0 sampai 100-nya 7 detik. Wow. Artinya mobil ini berakselerasi bagaikan hatchback yang kencang. Lantas bagaimana dengan konsumsi energinya? Dari hasil pencatatan kami di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatatkan 7,7 km per kWh. Jadi 1 kWh yang hanya 1.600-1.700 rupiah itu bisa menjalankan mobil ini sampai 7,7 km. Sedangkan untuk di rute tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam, mobil ini mencatat 8,3 km per kWh. Itu artinya per kilometer untuk menjalankan mobil ini, Anda hanya mengeluarkan uang sekitar 200-an rupiah. Hanya 200-an rupiah per kilometer untuk menjalankan mobil ini, bandingkan dengan mobil bensin yang biasanya rata-rata di atas 1.000 rupiah, bahkan ada yang sampai 2.000 rupiah per kilometer. Dan secara teoritis dengan angka konsumsi energi segitu, dengan 7,7 km per kWh dan baterainya itu 35,5 kWh, secara teoritis mobil ini bisa menempuh 273 km. Walaupun dari hasil tes kami ini kira-kira antara 230 sampai 250 km. Sama seperti mobil listrik lainnya, mobil ini juga memiliki pengereman regeneratif dan dia dilengkapi dengan pedal shift untuk mengatur level dari regeneratif brakingnya itu. Tapi regeneratif braking itu selalu diset ke yang paling minimal. Dan ketika Anda menginjak rem, dia akan bertambah regeneratifnya. Kalau Anda nggak mau nginjak rem, Anda bisa tambah dengan menekan pedal shift yang down, yang kiri. Tapi setelah beberapa detik, setelah selesai Anda melakukan efek seperti engine braking itu, pengereman regeneratifnya itu balik ke minimal lagi. Kemudian dia ada one pedal control. Jadi kita ketika pencet tombol di bawah transmisi ini, dia bisa mengerem mobil dengan menggunakan regeneratif sampai berhenti. Dan uniknya pengereman dengan one pedal ini juga bisa diatur level regeneratifnya itu seperti apa dengan pedal shift yang di setir ini. Dengan regeneratif braking yang efisien, mobil ini makanya bisa menempuh 230 sampai 250 km aktualnya kita di Jakarta. Itu menurut saya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena jarang sekali kita itu lebih dari 200 km, kecuali kalau mau keluar kota. Nah, kalau mau keluar kota memang agak sulit dengan mobil ini karena ya range-nya terbatas dan dia untuk fast charging paling cepat hanya bisa support 50 kW, 50.000 watt. Belum bisa support yang 100.000 atau bahkan 200.000
1000 watt. Jadi kalau dengan 50 kilowatt ya mungkin 45 menit sampai sejam lah dari 0 sampai penuh lagi. Satu yang sering terjadi saat mengendarai Honda i adalah mendapatkan tatapan kagum dari orang-orang di sekitar. Tapi untungnya mata Anda juga dimanjakan di dalam. Wah, ini benar-benar seperti berada di masa depan, dan ini adalah salah satu mobil yang paling dekat rasanya ke mengemudikan mobil konsep. Kita sering lihat mobil konsep dengan dashboard yang dari alam seperti motif kayu ini, kemudian dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dengan layar yang memanjang dari kiri sampai ke kanan, dengan spion kamera, itu ada semua di mobil ini. Bahkan kalau misalnya Anda mau membayangkan bukan di mobil masa depan atau mobil konsep, ini juga seperti kita pilot pesawat dengan glass cockpit yang canggih, yang dari kiri sampai ke kanan itu semuanya layar informasi bagi kita, the pilot behind the wheel. Benar-benar tidak membosankan sama sekali berada di mobil ini. Dan mobil ini walaupun ukurannya mungil, tapi teknologi dan fiturnya maju. Bahkan saking lengkapnya mobil yang dimasukkan oleh Honda Prospect Motor ini, ada sejumlah fitur-fitur yang sebenarnya mungkin tidak terpakai kalau di Indonesia, yaitu seperti ada pemanas kursi, ya paling ini kepake buat ngerjain teman sebelah, dan ada pemanas setir yang juga nggak akan kepake di Indonesia. Tapi ternyata untuk Honda i yang tipe terlengkap ini memang sangat lengkap fiturnya dan teknologinya. Berbicara teknologi, Honda i memang mobil full elektrik pertama Honda. Tapi teknologi elektrifikasi mereka atau e-teknologi sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. Di akhir 90-an mereka itu sudah membuat Honda Insight hybrid teknologi dengan IMA waktu itu, Integrated Motor Assist. Jadi ada motor listrik untuk membantu akselerasi sehingga pemakaian bahan bakar bisa ditekan. Itu gambar mobilnya aneh nih seperti ini. Spakbor belakangnya unik sekali. Kemudian di tahun 2000-an juga mereka bikin mobil bertenaga hidrogen. Sebenarnya mobil hidrogen itu kan mobil listrik. Dari hidrogen kemudian direaksikan di fuel cell menjadi listrik. Listriknya disimpan ke baterai sebagian, kemudian sebagian langsung untuk menggerakkan mobil. Nah, mereka punya mobil hidrogen itu yang namanya Honda Clarity. Kemudian di F1 mereka juga adalah pemasok mesin turbo hybrid pertama yang menang di 2 tim berbeda. Karena mereka mensuplai beberapa tim ya. Mereka mensuplai Toro Rosso, mereka mensuplai Red Bull, kemudian juga mereka mensuplai Toro Rosso kemudian berubah jadi Alfa Tauri. Nah, mereka itu bisa menang satu-satunya pemasok mesin yang menang di 2 tim berbeda. Dan bahkan juara dunia F1 Max Verstappen tuh tahun 2020 juga juara dunia dengan mesin Honda di Red Bull-nya. Lantas Honda Jazz, City, CR-V, Civic, Accord Hybrid itu juga sudah dipasarkan di dunia. Bahkan CR-V Hybrid dan Accord Hybrid itu juga dengar-dengar bakal hadir di Indonesia tahun ini. Jadi memang Honda ini sudah siap untuk elektrifikasi. Bahkan baru-baru ini mereka juga menjalin kerjasama, sudah tanda tangan kerjasama dengan Sony untuk membentuk EV company. Jadi perusahaan yang akan membuat mobil listrik bersama antara Honda dan Sony yang namanya itu nanti Aveela, AFEELA. Kemudian untuk Hondanya sendiri di luar yang kerjasama dengan Sony, mereka juga sedang mengerjakan 2 mobil sport elektrifikasi. Gak sabar, aduh moga-moga NSX atau S2000 ya hadir lagi. Target Honda itu di 2030 mereka akan mengenalkan 30 model kendaraan full elektrik. Dengan 40% penjualan itu adalah electric vehicle. Bahkan di 2040 mereka targetkan 100% produk yang mereka jual itu adalah full elektrik
Dan di 2050 mereka menargetkan untuk mendapatkan karbon netral. Jadi emisi yang dikeluarkan untuk memproduksi mobil, untuk menjalankan mobil mereka semua itu akan netral, akan nol dengan teknologi ramah lingkungan dan action mereka untuk lingkungan hidup. Jadi produksi mobil Honda diharapkan tahun 2050 tidak akan mempengaruhi lingkungan sama sekali. Well, Honda E adalah pembuka masa depan Honda di era elektrik dan mobil ini memang sangat memukau. Tapi harus diakui masih ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, ini mobil elektrik, penggeraknya penggerak belakang, artinya motornya di belakang. Wajar kalau kita expect ada bagasi atau front trunk di depan, tapi nggak ada. Depannya penuh semua, nggak ada tempat lagi buat menyimpan barang. Kemudian spion ini walaupun posisinya enak dan gambarnya tajam pada saat siang hari, di malam hari dia ada distorsi dan ketika kena lampu itu agak lumayan berpendar, yang nggak sejernih spion biasa. Kemudian minor sih di belakang itu untuk penumpang belakang tidak ada handle tangan di belakang kanan dan kiri. Kemudian satu lagi ini menu dari layarnya itu ada menu yang di tengah dan ada menu yang di kiri. Nah yang di kiri ini terlalu jauh kalau kita mau mengaktifkan dan agak merepotkan dan bisa mendistraksi kita ketika kita lagi berjalan karena ini terlalu jauh sampai ke kiri. Dan satu lagi mobil ini memiliki lane keep assist. Jadi itu bagian dari Honda Sensing-nya ya. Dia memiliki lane keep assist, tapi lane keep assist-nya itu hanya bekerja di atas 70 km per jam dan ketika dia sudah bekerja, begitu kecepatan di bawah 65 km per jam, dia mati secara otomatis. Yang artinya mobil tidak lagi nyetir sendiri. Tapi pada saat dia mati, itu hanya ada peringatan visual kecil di instrumen dan tidak ada peringatan secara audio. Jadi kadang-kadang kalau kita lengah, kita biasa di atas 70 di setir otomatis, tiba-tiba begitu lebih pelan dia nonaktif, kita nggak sadar dan mestinya ada peringatan suara. Meski begitu, ia juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, iya, walaupun lane keep assist-nya mati sendiri tanpa peringatan yang memadai, tapi minimal mobil ini memiliki Honda Sensing yang lengkap dengan adaptive cruise control yang sangat halus, peringatan benturan dari depan, dari samping, dari belakang, itu lengkap Honda Sensing-nya. Kemudian mobil ini juga bisa dikonekkan ke internet dan di situ ada Honda Application Center. Jadi ada Honda App Center, artinya di masa depan kita bisa mengunduh lah program-program yang menarik atau aplikasi-aplikasi yang menarik. Jadi seperti komputer ini mobil. Kemudian audionya bagus suaranya walaupun tidak ada brandnya di sini. Dan lantas hal berikutnya, radius putar mobil ini kecilnya minta ampun. Ini setara Wuling REV kecilnya, benar-benar kecil sekali. Salah satu mobil paling kecil radius putarnya yang pernah kami coba, jauh lebih kecil daripada Brio sekalipun. Kemudian headrestnya, dia fleksibel, jadi kita bisa memilih posisi yang paling pas. Dan satu lagi, mobil ini juga bisa dinyalakan AC-nya dari remote untuk mendinginkan kabin sebelum kita berjalan. Secara umum, Honda E adalah salah satu mobil listrik terbaik yang pernah kami coba. Ya, Honda E ini bukan sekedar mobil elektrik aja yang cuman halus dijalankan, murah untuk dioperasikan, tapi menyenangkan untuk dilihat dan dikendarai sehari-hari. Ukurannya juga pas buat perjalanan dalam kota sehari-hari. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, compact ya. Memang bukan untuk perjalanan keluarga, tapi buat sehari-hari ini ukurannya pas. Dan teknologi serta fiturnya juga sangat baik. Tidak heran mobil ini menyabet sejumlah penghargaan bergengsi di luar negeri. Andaikan mobil ini bisa dimasukkan ke Indonesia dengan cara CKD dan harganya di bawah 500 juta rupiah, saya yakin mobil ini akan mencuri banyak minat konsumen.
Well, benar-benar terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, saya sangat berharap sebenarnya Honda i ini bisa dijual atau bahkan diproduksi di tanah air. Please pemerintah, ini spion justru spion yang lebih aman dan lebih modern, lebih futuristis dibandingkan spion biasa. Jangan sampai hanya gara-gara spion menjadi penghalang kita mendapatkan mobil dengan teknologi maju ini. Karena sebenarnya Honda i ini walaupun kepraktisannya kurang begitu baik, kemudian range-nya sedikit, dan harganya cukup mahal kalau masuk ke Indonesia. Tapi mobil ini keren dilihat, kemudian enak untuk dikendarai, performanya kuat, serta benar-benar memanjakan mata kita baik dari luar maupun dari dalam. Tapi ya, kalau Honda i ini nggak masuk, minimal kita sudah bisa melihat e-teknologi dari Honda seperti apa, dan kita bisa menantikan produk berikutnya untuk masuk ke Indonesia. Tapi untuk sekarang sekian dulu review lengkap dari Honda i ini. Gimana kalau Anda setuju mobil ini dijual di Indonesia? Ayo komen di bawah supaya pihak-pihak berwenang mungkin bisa mendengar aspirasi dari Anda dan bisa memungkinkan mobil ini masuk ke Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.